Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, jumpa lagi bersama saya dalam pembelajaran TIK hari ini. Ya, sebelumnya kita awali dahulu dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman semua, hari ini kita akan lanjutkan materi kita, dan materi kita kali ini adalah membuat desain cover buku pelajaran ya. Ini materinya ada di Google Classroom. Silahkan kalian buka. Nanti sebelum kalian tonton video tutorialnya dan kalian praktikkan di rumah, kalian unduh terlebih dahulu ya dua file foto ini, logo Rahmania sama desain grafis ya. Nih nama filenya ya, kalian klik, kemudian kalian simpan ya, klik kanan, simpan gambar dengan nama atau save image as ya, klik simpan di folder, misalnya saya simpan di folder dokumen ya. Kemudian satu lagi saya simpan juga di folder dokumen ya, namanya desain grafis. Klik kanan, pilih simpan gambar dengan nama atau save image as, kemudian saya simpan di folder dokumen misalnya ya. Klik ya, sudah tersimpan dua-duanya. Selanjutnya kalian bisa membuat desain cover bukunya di aplikasi Inkscape ya. Dibuka terlebih dahulu aplikasi Inkscape-nya. Untuk membuat desain cover dari buku pelajaran, pertama kalian buka terlebih dahulu aplikasi Inkscape. Ya, ini aplikasi Inkscape-nya saya buka dengan cara klik dua kali. Ya, tunggu beberapa saat sampai aplikasi ini terbuka. Ya, seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita tentukan ukuran dari buku pelajaran tersebut. Ya, misalnya di sini saya akan gunakan besarnya kertas atau ukuran kertasnya saya atur di sini, klik file, kemudian pilih dokumen properties ya, kemudian saya pilih jenis dari display unitnya pakai cm gitu ya. Kemudian paper size-nya di sini saya pilih besarnya kertas yang akan digunakan misalnya B5 gitu ya. Ukuran kertasnya B5, kemudian di sini unitnya kita pakai kembali menggunakan cm ya. Kalau sudah tinggal disilang. Oke, ini kertasnya sudah ukuran B5. Kalau mau di zoom tinggal tekan shift, tahan, kemudian tekan tombol plus di sampingnya backspace ya, seperti ini. Sampingnya backspace ada tanda plus ya, bisa untuk menzoom. Kemudian di sampingnya tanda plus yang tadi kita tekan ada tanda minus. Kalau kita pencet shift dengan tanda minus, maka dia akan jadi zoom out seperti ini ya. Ini tanda shift ditekan, kemudian tekan tombol tanda min di sampingnya tanda plus tadi ya, jadi zoom out ya. Ini zoom in saja ya, kita perbesar seperti ini. Selanjutnya kita akan tentukan terlebih dahulu warna backgroundnya ya. Pertama saya buat warna backgroundnya misalnya di sini masih warna hijau, nanti akan saya ganti ya, misalnya jadi warna biru muda seperti ini ya. Berarti warna biru biru muda di bagian color palette diklik ya. Oke, kemudian setelah itu hilangkan garisnya, ini masih ada garisnya, saya hilangkan dengan cara klik kanan di bagian warna yang disilang ya. Klik kanan di bagian warna yang disilang di sini, klik kanan, pilih set stroke ya. Oke, warna garisnya sudah hilang. Selanjutnya kita bisa tambahkan, misalnya di sini saya mau tambahkan persegi lagi misalnya ya, gambar persegi. Oke, gambar perseginya saya kasih warna biru seperti ini ya, biru tua. Oke, misalnya seukuran ini saya letakkan agak ke atas. Oke ya, di atas warna biru ini nanti akan saya kasih tambahkan tulisan ya. Oke, tulisannya misalnya yang pertama saya klik di sini, di luar dulu nggak apa-apa ya. Saya klik misalnya ya tulisan seperti ini, kemudian saya ganti warna tulisannya
Di sini banyak sekali warna tulisan, jenis tulisan ya, maaf, jenis tulisan. Di sini banyak sekali, bisa dipilih jenis hurufnya. Misalnya saya gunakan jenis huruf, nanti kalian bebas gunakan jenis huruf yang mana saja ya. Oke. Nih, misalnya saya gunakan jenis huruf yang ini. Oke, kemudian nanti saya perbesar ya seperti ini. Oke. Saya perbesar, saya letakkan nanti di sini. Oke. Supaya jelas saya zoom in lagi. Pencet shift. Nah, tekan tanda plus di sampingnya backspace tadi ya. Kalau mau zoom out tekan shift tanda minus ya. Oke, seperti ini. Warna hurufnya saya ganti jadi warna putih ya, seperti ini. Kemudian oke, di sampingnya akan saya tambah tulisan lagi. Oke, kalau terlalu besar bisa dikecilkan. Oke, di sampingnya kita akan tambahkan tulisan lagi di sini. Klik teknologi misalnya gitu ya. Teknologi. Saya enter, kemudian informasi dan enter lagi, misalnya komunikasi ya, seperti ini. Jenis hurufnya nanti saya ubah jadi yang lebih tebal. Kenapa yang lebih tebal? Supaya lebih terlihat jelas ya. Oke, di sini banyak jenis hurufnya, misalnya pakai jenis huruf Eras Bold misalnya, kalian nanti bebas ya. Warna hurufnya juga akan saya ganti jadi warna putih biar sama gitu ya dengan yang sebelahnya ya, seperti ini misalnya. Oke, ini perseginya saya kecilin dikit deh ya. Oke ya, seperti ini ya. Zoom out, shift tanda minus di sampingnya tanda plus tadi ya, ada. Oke, supaya terlihat. Selanjutnya, setelah ada nama judul bukunya, di bagian bawah juga saya akan tambahkan di sini misalnya nama penulisnya gitu ya. Saya zoom out lagi ya. Di bagian bawah saya buat gambar persegi. Oke, gambar persegi. Di sini warnanya nanti bisa diubah, misalnya saya kasih warna di sini warna pink deh ya. Oke, warna pink ya. Ya, seperti ini misalnya. Kemudian ya, supaya jelas kita perbesar saja ya, diatur lebarnya supaya pas gitu ya. Kemudian saya akan tambahkan, biasanya kalau buku itu ada nama pengarangnya atau penulisnya, saya tulis nama penulisnya di sini ya. Nah, misalnya seperti ini. Jenis hurufnya silakan nanti diganti juga. Misalnya saya pakai jenis hurufnya di sini banyak sekali, nanti bisa kalian pilih ya. Misalnya saya pakai jenis huruf yang ini, namanya freehand 521 ya. Nah, misalnya seperti ini boleh ya. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya, biasanya buku itu juga ada nama percetakannya ya. Nama percetakannya saya tulis di bagian atas ya. Di sini misalnya nama percetakannya ini. Nah, seperti ini. Kemudian jenis hurufnya ya, banyak sekali jenis hurufnya di sini, bisa dipilih juga. Boleh sama dengan yang tadi juga nggak apa-apa. Oke. Ya, misalnya samakan saja seperti yang tadi ya. Oke, saya letakkan di atas ini ya. Oke.
saya atur lebarnya ya. Sudah ada nama judul bukunya, nama penulisnya, dan nama dari percetakannya. Selanjutnya kita bisa tambahkan gambar-gambarnya ya. Misalnya kalian sudah diajarkan gambar hati, berarti kita tinggal tambahkan gambar hati, di dalamnya ada gambar lagi gitu, ada fotonya misalnya. Untuk menggambar hati, seperti biasa kalian gambar persegi terlebih dahulu ya. Gambar perseginya sama sisi ya. Berarti sambil tekan tombol CTRL di keyboard ya, atau kontrol, klik tahan misalnya sebesar ini gitu ya. Kemudian kalian bisa ubah gambar persegi ini menjadi gambar patch, berarti kalian tekan ya, pilih patch di bagian atas, kemudian pilih object to patch ya. Oke, ini gambar perseginya saya kasih warna putih terlebih dahulu ya, warna putih. Kemudian garisnya saya kasih warna hitam biar terlihat saja ya. Klik kanan di bagian warna hitam, kemudian pilih set stroke ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita bisa klik sekali lagi sampai mouse-nya itu atau tanda titiknya berubah jadi tanda melengkung seperti ini ya. Kemudian kita putar ya. Oke, kemudian setelah itu kita tekan pakai panah yang nomor 2, namanya edit patch by nodes. Kemudian kalian klik garis yang ini, kemudian pilih tanda plus ya, tanda plus. Kemudian garis yang ini juga diklik pakai panah yang sama, kemudian tekan tanda plus ya. Kemudian titik yang paling atas kita tekan sekali, klik sekali, kemudian tekan lagi tapi tahan, tekan yang selanjutnya tahan, klik tahan ya, seperti ini ya. Kemudian yang ini kita seleksi dua-duanya, titik yang ini, nodes yang ini, dua-duanya kita seleksi, kemudian kita pilih yang ini nih ya, namanya make select nodes symmetric, membuat bagian titik yang diseleksi menjadi simetris gitu ya. Oke, ini juga sama, klik ya, make select nodes symmetric ya. Kemudian gambar hatinya sudah jadi, tapi hatinya mau dimiringkan gimana? Berarti kita klik aja sekali lagi, saya mau miringkan seperti ini misalnya ya, boleh ya. Jadi kalau desain grafis itu bebas ya, nggak harus sama ya, boleh miring seperti ini, boleh ya. Nanti akan kita letakkan di sini gambar hatinya ya. Tapi sebelum itu saya mau tambahkan dulu foto di dalam gambar hati ini ya. Kita import file foto yang tadi sudah kita download, klik file, kemudian import, kemudian tadi saya simpan di folder dokumen, kemudian saya buka file yang sudah kita unduh tadi ya, namanya desain grafis, open, klik OK ya. Ini filenya besar, bisa kita kecilkan nanti ya, kita kecilkan dulu boleh sambil tekan kontrol seperti ini boleh ya. Oke, nanti kita mau letakkan di sini ya, tapi posisinya ada di belakang gambar hati ya, berarti gambar hatinya kita pindahkan ke depan dulu ya. Ini gambar hatinya saya klik, pindahkan ke depan pakai yang ketumpukan paling atas, berarti pakai yang ini, raise selection to top ya, dipindahkan atau dinaikkan bagian yang diseleksi ke paling atas seperti ini ya, dipindahkan urutannya saja. Oke, gambarnya kita letakkan misalnya di sini gambar hatinya ya. Saya geser dulu biar mudah kalian melihatnya. Oke, gambar hatinya di sini dan gambar fotonya ada di belakangnya ya. Kemudian saya seleksi kedua gambar ini, foto dengan gambar hatinya. Saya mau masukkan gambar foto ini ke dalam gambar hati ya. Kemudian berarti klik kanan, kemudian pilih set clip ya, pilih set clip ya, seperti ini ya. Oke, nah ini sudah saya letakkan di sini. Kalau kurang besar nanti bisa dibesarkan sesuai dengan keinginan kalian ya. Saya letakkan di sini ya, ini sebagai backgroundnya nanti. Oke, kemudian saya mau bikin kelas 5 karena ini buku pelajaran misalnya untuk TIK kelas 5 ya.
tapi bentuknya tulisan kelasnya melengkung. Berarti saya mau bikin gambar lingkaran terlebih dahulu ya. Kita sesuaikan dulu gambar lingkarannya ya. Oke, kita buat lingkarannya sambil tekan kontrol ya, seperti ini. Boleh diatur nanti besar kecilnya ya, misalnya sebesar ini nanti saya buatnya gitu ya, di sini. Oke, kemudian supaya jelas saya zoom terlebih dahulu, shift tahan tekan plus gitu ya. Oke, ingat kalau zoom in itu tekannya plus, shift tahan tekan plus. Kalau zoom out, shift tahan tekan tanda min ya, di sampingnya tanda plus itu ada tanda min ya. Oke, misal saya akan buat di sini ya, tapi mau saya gandakan dahulu untuk buat nanti di tulisan kelas 5 di atasnya di sini melengkung gitu ya. Saya gandakan terlebih dahulu, copy, kemudian paste ya. Oke, lingkaran sudah ada 2. Yang ini saya mau kasih warnanya beda deh, warna kuning ya, warna kuning. Kemudian garis tepinya mau saya tebalkan. Nih garis tepinya mau saya tebalkan dengan cara klik kanan, pilih di sini namanya, klik kanan, pilih fill and stroke. Klik kanan, pilih fill and stroke ya. Nah, muncul seperti ini. Kalian pilih stroke style di sini ya. Di sini ada tebalnya berapa gitu kan. Nah, misalnya di sini saya mau tulis tebalnya 3 berapa nih? Tambahin aja deh tebalnya nih, seperti ini ya. Oke, tebalnya jadi seperti ini ya. Tinggal tanda plus atau tanda min gitu ya. Oke. Jadi 0,4 cm misalnya. Kalau sudah nih saya close ya, close. Oke, warna garisnya saya kasih warna garisnya jadi warna putih gitu ya. Berarti klik kanan di warna putih, set stroke ya, seperti ini ya. Selanjutnya saya akan tambahkan angka 5, berarti saya buat tulisan di sini, create and edit text object ya. Klik di sini sekali, saya tulis saja angka 5 karena ini buku untuk kelas 5 misalnya gitu ya. Saya blok, kemudian saya ganti jenis hurufnya di sini. Bisa kalian ganti dengan jenis huruf yang kalian suka. Misalnya saya pakai jenis huruf yang sama seperti tadi, Erasbold misalnya ya. Kemudian saya akan besarkan ya. Oke, seperti ini. Saya letakkan di sini ya. Oke. Selanjutnya, lingkaran yang satu lagi akan saya gunakan untuk membuat tulisan kelas di bagian atas melengkung ya. Oke, untuk buat tulisan kelas berarti tambahkan tulisan dulu dengan yang icon huruf A ini, create and edit text object ya, buat tulisan kelas gitu ya. Kemudian di sini besarnya huruf saya ganti jadi 48. Oke, jenisnya huruf saya samakan saja ya, seperti yang tadi, jenis huruf Erasbold gitu ya. Oke, warna hurufnya misalnya saya klik warna merah ya. Kemudian ya ini, oke, saya kasih warna garisnya garis warna putih, set stroke gitu ya. Di klik kanan warna putih, kemudian pilih set stroke gitu ya. Kemudian saya blok keduanya, gambar lingkaran dan tulisan kelas. Kemudian saya pilih teks, kemudian pilih put on page ya, pilih teks kemudian pilih put on page. Nah, seperti ini. Saya klik di tempat kosong sekali, kemudian klik lagi di lingkarannya, klik sekali lagi, lalu kita putar tulisannya ya. Kita putar jadi seperti ini misalnya ya. Oke, kelas 5. Setelah itu, supaya tulisan ini tidak berubah menjadi lurus lagi, berarti tulisannya kita klik, kemudian kita pilih di sini, kita ubah menjadi page atau gambar vektor, berarti pilihnya page, kemudian pilih object to page ya, klik. Nah, seperti ini
ya. Kemudian gambar lingkarannya kita klik, kita hapus ya, kita cut. Oke, kita letakkan misalnya di sini ya. Kalau kurang besar nanti bisa diperbesar seperti ini ya. Oke. Ya, seperti ini ya. Saya zoom out, shift tahan, tombol minus saya pencet ya. Seperti ini. Saya juga mau tambahkan misalnya ada gambar logo Rahmani di sebelah sini ya. Bentuknya lingkaran, berarti saya gambar lingkaran terlebih dahulu ya. Gambar lingkarannya misalnya warna putih gitu ya. Oke, garisnya saya kasih warna kuning, klik kanan di warna kuning, klik kanan set stroke ya. Oke, besarnya garis bisa dipilih tadi di sini ya, klik kanan, tebalnya garis pilih fill and stroke. Nah, pilih stroke style ya. Di sini bisa diganti menjadi 0,4, 0,3 atau berapa gitu ya. Misalnya di sini 0,4 cm karena tadi saya pakai satuan cm. Kalau sudah saya tekan enter ya. Oke, ini saya close yang ini ya. Close this dock gitu ya, klik. Oke. Saya letakkan nanti di sini ya. Boleh dikecilkan sedikit. Kemudian saya import lagi gambar logonya, file, import, kemudian logo dari Rahmaninya dimasukkan ya. Selanjutnya kita bisa import file logo Rahmaninya, klik file, kemudian import ya, kemudian saya masukkan file foto logo Rahmani yang tadi sudah kita download ya, open. Oke, klik OK ya. Kalau besar tinggal dikecilkan ya. Kemudian saya letakkan di sini nanti. Oke ya, seperti ini ya. Tambah satu buah lingkaran lagi juga nggak apa-apa di sini ya, buat variasi saja ya. Lingkarannya tapi tidak pakai garis, misalnya warna putih tapi nggak pakai garis, berarti klik kanan di bagian warna yang disilang, kemudian pilih set stroke ya, gitu ya, seperti ini ya. Oke, kalau sudah selesai desain kita, lihat sudah ada judul bukunya, nama penulisnya, nama penerbitnya, ada gambarnya, diperuntukkan untuk kelas berapa gitu ya. Kita sudah selesai nih, kita anggap sudah selesai ya. Nanti tinggal diatur-atur saja, kalau ada yang kurang kecil, kurang besar, diatur besar kecilnya ya. Misalnya ini terlalu besar, oh saya mau kecilin seperti ini, boleh ya. Nanti kalian diatur sesuai dengan keinginan kalian masing-masing ya. Ada yang kurang ke atas, kurang ke bawah ya, sesuai dengan selera masing-masing ya. Kemudian saya akan simpan, berarti file, klik file, kemudian save as ya. Saya simpan, misalnya simpan di folder dokumen, nama filenya misalnya buku TIK, misalnya TIK, desain buku TIK ya, desain cover buku, misalnya seperti ini, desain cover buku TIK misalnya. Kalau sudah tinggal diklik save ya. Oke, hasil desain kita sudah jadi. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Materi ini hanyalah kompilasi dari beberapa materi yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Oke, sampai ketemu dalam materi selanjutnya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.